Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Nukilan. Berani mengungkapkan kebenaran. Abdurrahman Sardjomiharjo dan Karlina Suri tak berhasil mencapai cita-citanya menjadi insinyur. Abdurrahman Suryomiharjo malah merasa beruntung. Selain karena lemah di bidang ilmu pasti, ia merasa bisa bersikap jujur dengan menjadi sejarawan. Ketika para rekannya dipaksa mengaburkan fakta sejarah, Abdurrahman justru tidak goyah dari pendiriannya untuk berkata apa adanya. Abdurrahman yang dikenal sebagai sejarawan dan peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merasa prihatin dengan penulisan sejarah Indonesia yang simpang siur disebabkan intervensi politik yang berkepentingan. Menurut pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah, 19 September 1929 itu, amburadulnya penulisan sejarah di tanah air mengakibatkan fakta-fakta sejarah menjadi sulit diungkapkan kebenarannya. Ia lebih merasa sedih karena kebohongan sejarah telah merasuk ke dunia pendidikan dasar, tempat pertama kalinya anak didik berkenalan dengan sejarah. Sikap Abdurrahman yang menantangnya kebohongan dalam penulisan sejarah dilandasi dengan studi kepustakaan dan penelitian yang meyakinkan, yang sulit dibantah. Abdurrahman misalnya dikenal mempunyai data-data sejarah pers yang relatif paling lengkap di Indonesia selain yang dimiliki Subagio In. Kepercayaan diri yang bertolak dari hasil penelitian itulah yang membuat dia sempat terlibat polemik dengan Nugroho Noto Susanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 1981. Ketika itu, lewat bukunya Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara, terbitan Balai Pustaka, Nugroho menganggap kelahiran Pancasila pada 1 Juni sebagai Pancasilanya Soekarno, bukan yang dikenal seperti sekarang ini. Abdurrahman menilai kesimpulan itu tak lebih sebagai pamflet politik. Akibatnya ia menjadi tidak populer di mata para penguasa Orde Baru. Abdurrahman termasuk dalam jajaran sejarawan senior yang merintis penulisan sejarah nasional Indonesia. Ia bersama Profesor Dr. Sartono Kartodirjo, empu sejarah dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, ikut dalam tim untuk melakukan riset kepustakaan di Universitas Berkeley, Amerika Serikat pada tahun 1971. Perjalanannya sebagai sejarawan dimulai setelah ia menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta 1961. Keyakinannya di bidang penelitian sejarah dibuktikannya dengan meraih gelar doktor di UGM pada tahun 1988. Judul disertasinya Sejarah Perkembangan Kota Yogyakarta periode 1980-1930 itu tadi.
Ada yang lucu dalam penulisan karyanya itu. Abdurrahman dibimbing Sartono Kartodirjo yang pernah menjadi anak buahnya. Tapi Sartono justru lebih dulu meraih gelar doktor. Menurut Abdurrahman, dalam bab pengantar disertasinya yang diterbitkan menjadi buku, Yogyakarta menarik untuk dikaji karena dalam perkembangannya kota ini pada mulanya merupakan kota keraton. Lokasinya di daerah pedalaman diawasi pemerintah kolonial. Akibatnya terjadi pertemuan dua kekuatan kepentingan, yakni antara yang tradisional dan yang kolonial. Sedangkan mengenai pilihan periode 1880 hingga 1930 berkaitan erat dengan proses pasifikasi Hindia Belanda. Selain makin mendalamnya pengaruh politik dan ekonomi kolonial di daerah pedalaman Jawa, suatu proses yang menimbulkan perubahan dan pembauran, tulisnya. Dari sudut sejarah politik ketatanegaraan, menurut dia terlihat pentingnya menelisik hubungan dua kontrak politik Kerajaan Belanda dan Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1877 dan 1921. Kedua kontrak itu menentukan kedudukan pemerintahan Swapraja di seluruh Indonesia dalam hubungan politiknya dengan pemerintah Hindia Belanda. Akibat perubahan dan pembauran yang terjadi di Yogyakarta, kata Abdurrahman, pada awal abad ke-20 di daerah itu muncul elit Indonesia modern. Hal ini ditandai dengan peristiwa seperti Kongres 1 Budi Utomo yang dianggap sebagai pelopor gerakan nasionalis Indonesia. Di daerah ini juga berdiri organisasi pembaruan Islam Muhammadiyah pada tahun 1912. Juga tumbuh subur sekolah-sekolah, antara lain perguruan taman siswa dengan pendirinya Ki Hajar Dewantara. Perkembangan Jogja makin menarik menurut Abdurrahman karena berdasarkan survei tercatat 50 surat kabar yang terbit di Yogyakarta pada masa itu. Dalam hal ini peranan Wahidin Sudirohusodo dengan koran Retno Dumilah tampak jelas. Berangkat dari penelitian tentang Jogja itu, Abdurrahman percaya lembaga pendidikan ternyata sangat mampu mendorong pertumbuhan masyarakat. Tentulah disertasi ini bukan satu-satunya karya yang ditinggalkan Abdurrahman Suryo Miharjo dari masa hidupnya. Ia juga menulis buku sejarah perkembangan kota Jakarta dalam kurung 1977, pembinaan dan masalah historiografi dalam kurung 1979, dan Budi Utomo cabang Betawi dalam kurung 1980 antara lain. Bersama sejawatnya Taufik Abdullah, Abdurrahman Suryo Miharjo menulis ilmu sejarah dan historiografi dalam kurung 1985. Abdurrahman dikenal sebagai peneliti yang tekun. Sikapnya ini memang senada dengan perjalanan hidupnya yang berwarna. Ketika masih duduk di sekolah menengah pertama, ia bergabung dengan tentara pelajar di Tegal. Kemudian bertugas sebagai polisi militer khusus di Pekalongan, Jawa Tengah, sebelum akhirnya terkena pemutusan hubungan kerja. Tapi dunia militer tampaknya memang bukan tempat Abdurrahman. Ia kemudian bekerja di kantor perwakilan RI
di Jakarta dalam kurung 1949 hingga 1950. Setelah itu profesinya berubah-ubah. Ia sempat menjadi wakil kepala kantor sosial Kabupaten Bekasi, mengajar di perguruan Taman Siswa Jakarta sembari menyelesaikan kuliahnya. Menurut temannya, Ong Hokam, Abdurrahman adalah pribadi yang unik. Ia kerap tampil dengan gagasan-gagasan segar. Pekerjaan penelitian sudah mendarah daging baginya, meski ia akhirnya memasuki masa pensiun. Bahkan menjelang akhir hayatnya, Abdurrahman mendapat beasiswa dari pemerintah Jepang untuk melakukan penelitian di kota Nagoya pada tahun 1994. Sahabat karibnya yang lain, Sartono Kartodirjo, mengaku Abdurrahman sebagai sosok yang tekun, jujur, dan berani mengungkapkan kebenaran sejarah. Ia selalu tanpa tedeng aling-aling, kata Sartono, melukiskan keterus-terangan sahabat keilmuannya itu. Tak aneh bila Sartono merasa kehilangan ketika Abdurrahman mendahulunya ke alam baka. Tapi itulah kegigihannya meneliti tidak seimbang dengan kesehatannya yang makin rapuh. Ia digerogoti penyakit liver dan mengakhiri perjalanan duniawinya pada 14 Desember 1994 di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Tak hanya Karlina Suri, istrinya yang asal Lampung, dan ketiga anaknya yang merasa kehilangan. Dunia ilmu pengetahuan Indonesia, terutama masyarakat sejarah, ikut merasa ditinggalkan. Gatra 1 Juli 2000, halaman 54 dan halaman 55.